Bab 246. Isabel berjalan ke arah Nyonya Besar Kitadara sambil mendorong kursi roda dan mengatakan pada Barko dan Uli, "Ibu hari ini sedang tidak selera. Aku temani ibu pergi jalan-jalan dulu. Kalian berdua silahkan." Isabel langsung mendorong kursi roda pergi tanpa menunggu Nyonya Besar Kitadara berbicara. Bukankah wanita ini kelahiran keluarga biasa? Tidak disangka, dia tampak hebat juga. Barko memegang dagu sambil melihat bayangan belakang Isabel dan berkata, "Dia masih cantik sekali walaupun sudah hamil. Tampaknya sebelum hamil pasti wanita yang sangat cantik." Uli langsung memukul belakang kepala Barko dan berkata dengan tidak senang, "Dasar anak bodoh, wanita yang hamil pun kamu sukai. Setelah kamu masuk ke dewan direktur, maka bukankah sangat banyak wanita cantik yang menunggumu?" Barko berpikir dan merasa yang dikatakan Uli tidak salah. Dia langsung berkata, "Betul, aku mau langsung menemui nenek. Aku mau masuk ke dalam dewan direktur." Setelah Isabel membawa Nyonya Besar Kitadara, ekspresi Nyonya tampak sangat buruk, tetapi dia sangat puas dengan yang dilakukan Isabel. Ibu pasti tahu jika Barko kurang dengan perlindungan. Jadi untuk apa mencari masalah dengan mereka? Isabel membawa ibu lanjut berjalan ke depan lalu berkata, "Barko berada di bawah kendali ibu sudah menjadi tuan muda yang kaya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Ravindra? Ravindra juga sudah mengatakannya padamu." Nyonya Besar Kitadara mengentakkan nafas cuek. "Dia sangat sayang padamu ya?" "Dia beritahu aku karena dia sayang pada Anda." Isabel menghela nafas. "Ravindra beritahu aku pengorbananmu dulu untuk Ravindra. Jadi dia minta aku untuk pengertian dengan ibu." "Benarkah dia berkata begitu?" Terdengar nada aneh saat Nyonya Besar bertanya. "Betul," Isabel dengan yakin menjawab. Tatapan Nyonya Besar Kitadara menjadi lembut. "Dia masih memiliki hati baik juga. Yang kubuat semuanya adalah untuk dia." Di ruang teh Nenek Kitadara, catur di tangan Ravindra mendarat dengan tenang. Nenek Kitadara sudah hampir kalah. "Mungkin aku bukan lawanmu lagi." Nenek Kitadara menghembuskan nafas. "Ravindra, karena Kitadara Finance Group sudah berada di tanganmu, berikanlah Barko satu jalan hidup. Jika dia patuh, aku akan memberinya." Ravindra dengan tenang menatap Nenek Kitadara. "Nenek, aku ingin tahu, kenapa Anda tiba-tiba berganti pikiran mau membantu Barko lolos dari genggamanku?" Nenek Kitadara terkejut. "Karena dia juga sebagian dari keluarga Kitadara." "Iyakah?" Ravindra mengusap matanya dan menutupi semua catur di meja. "Nenek dari awal sudah tahu jika ibu akan pulang, dan dari awal sudah tahu jika ibu akan menyusahkan Isabel. Juga tahu jika aku akan sengaja mengeluarkan Barko untuk menyeimbangkan keadaan. Jadi neneklah orang yang sedang bermain catur, dan bukankah kita semua adalah catur nenek?" Nenek Kitadara tiba-tiba tertawa. "Saat kamu mengeluarkan Barko, bukankah sudah jelas? Kenapa masih datang bertanya padaku?" Ravindra menganggukkan kepala berkata, "Benar, aku memang sudah berpikir jelas. Nenek menggunakanku, aku juga menggunakan nenek. Jadi kita sudah tidak ada hutang lagi." Nenek Kitadara berkata, "Bukan, kamulah yang menang. Isabel adalah perubahan yang sangat besar." Ravindra tidak menjawab dan menatap neneknya. Setelah keberadaan ayah yang tidak jelas, nenek memimpin Kitadara Finance Group dan dengan tegas membangun Kitadara Finance Group.
hingga membuat diriku duduk di posisi Direktur Kitadara Finance Group. Yang dikatakan nenek akhirnya berguna. Kamu adalah Direktur Kitadara Finance Group selamanya. Juga adalah pewaris. Kemampuan Barko terbatas. Hanya sebuah kantor cabang sudah bisa memuaskannya. Jadi, jika Barko tidak melakukan hal yang kelewatan, kamu ampuni dia saja ya. Nada nenek Kitadara saat mengatakannya terdengar sedang memohon. Usiaku sudah tua. Aku tidak bisa menahan terlalu banyak kehilangan lagi. Jika tidak, saat terjadi kecelakaan itu, aku akan membuat ibumu. Nenek? Ravindra memotong perkataan nenek. Anda tidak perlu begitu padaku. Nenek dari ibu juga bukan vegetarian. Hari ini Anda khusus memanggilku ke sini. Bukankah karena masalah Barko dan Uli? Aku boleh menyetujui Barko balik ke rumah Kitadara. Tetapi Uli tidak boleh. Itu sudah batas maksimal. Mulut nenek Kitadara perlahan bergerak. Ravindra lanjut berkata, keberadaan ayah sekarang tidak jelas. Masalah ini jangan dibahas lagi. Jika ayah di luar memiliki keluarga lain lagi, apakah dia juga mau membawanya masuk dan memasukkannya ke dalam daftar keluarga Kitadara? Usia nenek juga sudah tua, jadi aku bisa mengerti nenek sangat kasihan pada mereka. Tetapi apakah nenek pernah memikirkan jika Uli masuk ke rumah, lalu bagaimana nenek menjelaskannya dengan nenek dari pihak ibu? Saat inilah terdengar suara asisten nenek. Nenek dan tuan muda, nyonya sudah sampai. Ravindra langsung berdiri. Biarkan dia masuk. Nenek Kitadara berkata pada asistennya. Kemudian Isabel pun masuk. Nenek, Isabel masuk dan menyapa. Aku tadi sudah bertemu dengan Barko dan Bibi Uli. Isabel, duduk sini. Nenek Kitadara menyuruh Isabel kemari. Ravindra langsung berjalan dan menggenggam jari tangan Isabel. Isabel menaikkan kepalanya dan melihat tersenyum dengan Ravindra. Senyuman ini memberikan Ravindra jika dia sudah membahasnya dengan nyonya besar, dan hasilnya lumayan baik. Tatapan Ravindra dengan Isabel menjadi semakin sangat lembut dan terharu. Walaupun nyonya besar Kitadara sudah melakukan hal begitu terhadap Isabel, tetapi Isabel masih memanfaatkannya karena Ravindra. Isabel menuruti dan duduk di samping nenek Kitadara sambil tersenyum berkata, setelah kita masuk, nenek langsung memanggil Ravindra. Tampaknya nenek ingin memberi Ravindra sesuatu dengan diam-diam. Mendengar lelucon dari Isabel, nenek pun tertawa. Menantu dari cucu terbesarku semakin lama semakin bandel. Bagus-bagus. Isabel, semenjak kamu pulang dari kotaka, kamu seperti sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Ini bagus sekali. Istri dari Direktur Kitadara Finance Group memang harus memiliki aura begitu. Nenek Kitadara langsung bertanya dengan nada yang berbeda. Apakah kamu pernah bertemu dengan nenek keluarga Yun? Alis mata Isabel tergoyang. Sudah pernah bertemu, dan dia menceritakan kisah dia saat itu. Bagaimana pendapatnya? Sekarang keluarga Hosashi sudah tidak ada lagi. Jadi apakah kamu pernah berpikir kembali ke rumah Yun? Nenek Kitadara langsung bertanya dengan terus terang. Tidak usah buru-buru. Isabel tertawa. Sebenarnya margaku apa? Itu tidak penting. Ibu menjagaku dari kecil. Aku tidak ingin membuatnya tidak enak. Nenek Kitadara menganggukkan kepala. Iya, masalah ini kamu selesaikan sendiri saja. Tetapi daftar tamu undangan kali ini ada keluarga Yun. Posisi Dewi tidak cukup cocok. Jadi, aku mengerti. Isabel menganggukkan kepala. Pesta ulang tahun yang diadakan Barko, Dewi memang tidak ada hak untuk datang. Nenek Kitadara semakin puas dengan Isabel.
Walaupun Isabel tahu jika saham sebanyak 50% itu didapatkan berkat perhitungan Ravindra dengan nenek Kitadara, tetapi itu juga harus mendapatkan izin dari nenek Kitadara. Jadi Isabel tidak berterima kasih dengan nenek Kitadara. Nenek Kitadara mengedipkan mata berkata, "Persilahkan mereka masuk." Pintu kamar terbuka. Barko dan Uli melihat sekeliling dengan ekspresi yang serakah. Alis nenek Kitadara mengerut. "Nenek, aku berlutut sampai lantai untukmu." Barko masuk langsung berlutut menghadap nenek Kitadara dan memberi hormat kepala di lantai sebanyak 3 kali. Uli berdiri di samping dengan hati-hati berkata pada nenek Kitadara, "Ibu." Nenek Kitadara dengan tenang berkata, "Kamu belum resmi menikah, jangan panggil aku begitu." Ekspresi Uli memucat lalu mengganti, "Baik, Nenek Kitadara." Isabel menolehkan kepalanya melihat Ravindra. Ravindra langsung menganggukkan kepala. Sekarang keluarga Kitadara selain ada nenek dan nyonya besar Kitadara, posisi Ravindra adalah yang paling tinggi. Tetapi posisi Ravindra di Kitadara Finance Group lebih tinggi dari nenek Kitadara. Dan ini hanya yang dilihat, karenanya Ravindra sudah memimpin seluruh dari Kitadara Finance Group. Uli membalikkan kepalanya menatap Ravindra. "Tuan muda?" Ravindra mengedipkan matanya tanpa menjawab. Walaupun Ravindra tidak berbicara dan menatap Uli begitu saja, sudah membuat Uli merasa tidak enak. Walaupun mereka adalah saudara kandung, tetapi mereka jelas tampak berbeda di dunia yang berbeda. Bentuk wajah mereka hampir sama, tetapi tidak ada satupun sisi yang mirip. Walaupun dia sudah menyelidiki informasi Ravindra dan pernah melihat fotonya, tetapi dia tidak pernah menyangka jika ada pria yang tegas dan elegan di dunia ini. Tanpa sadar, Barko mulai menggila dan iri pada Ravindra. Apakah hanya karena dia dilahirkan oleh Uli dan bukan dilahirkan dari nyonya besar Kitadara? Ravindra tidak memperdulikan Uli, tetapi Uli dengan baik menyapa Isabel. "Nyonya." Isabel melihat sekilas nenek Kitadara lalu menganggukkan. "Karena bibi Uli sudah datang, aku dan Ravindra tidak mengganggu nenek dan bibi dulu." Ravindra juga turut berdiri. "Nenek, kita pergi dulu." Nenek Kitadara menganggukkan kepala.